Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran. Kemarin kita sempat bahas ayat 94 ya sampai 101 yang kalau boleh kita ambil summary-nya adalah bagaimana ketamakan kepada dunia itu kemudian menjadi inti ya, penyebab dari pembangkangan demi pembangkangan dari Bani Israel. Yang kalau kita ambil pelajaran tentu saja yaitu bisa berbahaya juga ya buat iman kita ya. Jadi ketamakan pada dunia itu akan mengikis ya, bahkan meruntuhkan iman gitu. Jadi itu yang perlu kita waspadai ya. Nah, di video kali ini kita mau masuk ke dalam satu ayat yang membahas tentang sihir ya. Nah, tapi nanti sebenarnya ada kaitannya juga ya dengan ketamakan pada dunia itu. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin bahas terjemahan ayat 102 ini ya, agak panjang ayatnya. Ini saya dapat penjelasan yang cukup menarik. Tadinya saya nggak terlalu ya, impress lah dengan ayat ini tadinya ya, sebelum saya dapat penjelasan ini. Jadi waktu saya menonton ya ceramah dari Ustadz Topan, beliau menjelaskan bahwa bahasan tentang sihir yang akan dibahas di ayat ini itu bukan menyoroti soal sihir itu ada atau tidak, possible apa enggak, apakah kita sebagai seorang muslim itu layak apa enggak percaya bahwa sihir itu ada apa tidak gitu ya. Ternyata nggak membahas itu, tapi justru mengesankan bahwa ya sihir itu memang ada ya, di dunia ini, karena ada beberapa pandangan ya tentang sihir. Memang pandangan pertama tentu saja yang memandang bahwa sihir itu memang ada ya, sesuatu yang goib yang bisa mempengaruhi orang ya, apa istilahnya, santet gitu kalau di Indonesia, itu memang ada. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua soalnya ada yang memandang bahwa santet dan segala macamnya itu sebenarnya adalah di era sains modern ini bisa dijelaskan secara psikologis ya, bahwa itu sebenarnya bentuk dari mind control gitu ya, bentuk dari proses pengendalian pikiran ya. Nah, ada pandangan yang begitu ya, sehingga kemudian pandangan yang seperti itu kalau diambil, nah itu akan merembet kemana-mana tuh, ke pengharaman soal ilmu-ilmu seperti persuasi, hipnosis, gitu-gitu tuh akhirnya ya. Tapi anyway ya, ada yang setuju ada yang tidak dengan pandangan itu ya. Nah tapi ayat ini kan nggak membahas soal itu. Ayat ini membahas soal, nah ini menariknya ya, ayat ini justru mengesankan bahwa sihir itu memang ada ya, kita perlu mengakuinya itu memang ada. Sebab yang paling penting yang akan dibahas di ayat ini adalah bukan soal sihir itu apa, bagaimana dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah sikap kita terhadap keberadaan sihir itu sebenarnya. Itu attitude kita terhadap sihir itu yang jauh lebih penting jadi intisari. Gitu. Dan itu kalau kita lihat ke belakang ya konsisten ya. Misalnya kita lihat di mana ya, di ayat setelahnya ding. Misalnya kayak pada saat Allah bicara soal ya, Allah mengungkap ya kata-kata Bani Israel yang mengatakan bahwa yang masuk surga tuh kami doang gitu kan. Nah, kemudian Allah menekankan bahwa nggak gitu cara mikirnya gitu ya. Cara mikirnya itu bukan yang masuk surga itu milik siapa ya, tapi surga itu hanyalah ganjaran yang akan diberikan
secara pasti kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan gitu ya. Jadi perilakunya itu yang lebih penting diomongin daripada siapanya yang akan masuk surga ya, golongan mana gitu. Jadi Quran itu seringkali mengajak kita memang memasang pola pikir yang tepat ya, alih-alih mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensial gitu kan. Nah, kita coba ya. Jadi 102 ini bunyi terjemahannya adalah mereka mengikuti, ya tentu saja mereka ini yang dimaksud adalah Bani Israel ya. Jadi kan sejarahnya panjang Bani Israelnya. Ada kalanya mereka itu mengikuti apa yang dibaca para setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya, tentu saja kita tahu ya sejarah Nabi Sulaiman kan memang raja, nabi, rasul dan raja yang kekuasaannya itu meliputi banyak hal ya, nggak pernah ada lagi tuh ya raja seperti itu, bukan cuma menguasai manusia tetapi menguasai hewan juga ya, bahkan bisa berkomunikasi dengan jin gitu ya. Ya zaman sekarang kita kan bilang sakti lah ya, betul-betul sakti gitu, luar biasa lah Nabi Sulaiman ini. Nah sehingga di sini orang-orang Bani Israel mempelajari sebuah ilmu yang sebenarnya dipelajari dari setan gitu ya. Setan itu kan bisa jin, bisa manusia ya, belajar dari setan, tapi mengait-ngaitkan hal itu dengan Nabi Sulaiman gitu. Mereka mengikuti apa yang dibaca para setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi bukan Nabi Sulaiman nih ya, tapi setan yang di masa kerajaan Sulaiman itulah yang diikuti. Nah, cuman mereka mengatakan bahwa Sulaiman mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Setan itulah yang kafir. Jadi ayat ini mengklirkan, membersihkan nama Nabi Sulaiman dari segala bentuk ilmu-ilmu yang terkait dengan sihir gitu ya. Nabi Sulaiman nggak ada urusan dengan itu. Yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah mukjizat dari Allah. Nah, sementara ilmu-ilmu sihir itu ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para setan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia ya, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, mereka ini berarti setan itu ya mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi ya ini memang kita mungkin pernah mendengar kisah ya, dua malaikat Harut dan Marut ya. Tidak disebutkan secara detail di sini background dan segala macamnya, dan ini menarik bahwa Quran memang demikian ya. Quran bukan kitab sejarah yang bicara soal sejarah secara mendetil, karena Quran itu menampilkan sejarah to make a point ya, untuk mengambil sebuah pembelajaran, untuk mengajarkan sebuah poin. Jadi detailnya tidak terlalu penting gitu ya. Kalau tidak disebutkan di Quran berarti nggak penting. Nah kan ada banyak yang seperti itu kan, misalnya kita di Quran nggak mengenal nama perempuan yang menggoda Nabi Yusuf misalnya ya, karena ya nggak terlalu penting ngomongin siapanya gitu. Nanti lewat penelitian sejarah kan ketemu, tapi kenapa Quran tidak menyebutkan berarti nggak terlalu penting. Nah tiba-tiba disebutkan ya ada malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sebuah ilmu kepada manusia gitu ya. Nah tapi ini kalau kita baca sih kemungkinan ilmunya itu berbeda ya dengan sihir. Kenapa? Karena kalimatnya kan bunyinya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi si setan itu ngajarin sihir dan berarti kan sesuatu yang berbeda ya. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Jadi yang diajarkan itu dua ya, satu sihir, satu ilmu lain ya yang diajarkan oleh para malaikat. Which is para malaikat itu sudah mengatakan gitu ya. Padahal keduanya tidak mengajarkan apapun kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karenanya janganlah menjadi kafir. Jadi ilmu apapun yang diajarkan oleh malaikat ini kepada manusia ya, itu sudah diwanti-wanti ya bahwa ilmu ini adalah sebuah ujian ya, yang penting kamu jangan kafir aja gitu ya. Ya wallahu alam, kita nggak dijelaskan dengan mendetil ya, nanti ada sih sedikit ya, tapi ilmunya itu apa yang jelas bukan sihir, karena dipisahkan ya, mereka mengajarkan sihir dan ilmu para malaikat ini. Jadi ilmu yang diajarkan malaikat ini bukan sihir, ilmu lain gitu ya. Nah ilmu yang punya potensi ya, punya potensi untuk dipergunakan secara salah kalau memang orangnya sendiri kafir
Dan orangnya sendiri memang pengen melenceng, orangnya sendiri tidak mau mendengar petunjuk, gitu kan. Nah, ini dari awal surat Al-Baqarah kan udah jelaskan ya, orang-orang kafir, orang yang tertutup hatinya atau menutup pintu hatinya. Ya orang-orang kayak gini mau diajarin ilmu kayak apa juga ya pasti akan disalahgunakan, gitu. Jadi basically kalau kita pikir-pikir ya semua ilmu itu kan cobaannya. Ada orang yang dikasih ilmu kedokteran misalnya, sangat ahli di kedokteran, itu kan cobaan kan. Dia bisa sukses sebagai manusia yaitu menggunakan ilmunya untuk kebaikan, menolong orang gitu ya, tapi juga bisa digunakan sebagai ilmu untuk memanipulasi ya, mengobati orang dengan obat-obat yang tidak perlu ya kan, atau menggunakan ilmu itu untuk menciptakan obat-obatan yang justru berdampak buruk bagi manusia, kan bisa. Jadi ilmu itu sebuah cobaan. Orang punya ilmu accounting misalnya ya bisa sukses ya, yaitu menggunakan ilmu itu untuk memastikan keuangan di sebuah organisasi, perusahaan, yayasan itu benar ya, terlapor dengan benar. Tapi juga bisa menjadi cobaan, yaitu godaan untuk menggunakan ilmu tadi untuk memanipulasi laporan keuangan misalnya gitu. Jadi semua ilmu basically adalah cobaan. Kalau orangnya kafir ya, menutup diri, menutup hatinya, ya pasti akan menjadi keburukan. Nah, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, jadi ilmu tersebut kita nggak tahu apa, tapi punya potensi ya bisa memisahkan suami dan istri. Apakah ilmu yang diajarkan malaikat itu pasti ilmu yang buruk yang bisa memisahkan suami istri? Belum tentu, tetapi orang yang kafir akan mampu menggunakan ke sana. Sama dengan orang yang kafir yang menutup pintu hatinya dengan terhadap kebenaran, ya akan menggunakan ilmu psikologi untuk memanipulasi orang, ilmu kedokteran untuk menyakiti orang, ilmu teknologi untuk menciptakan hoax misalnya gitu ya, ilmu accounting untuk memanipulasi laporan keuangan, ya, itu kan ilmu hukum untuk membela orang yang salah kan gitu ya. Jadi basically semua ilmu punya potensi itu. Nah, Bani Israel mempelajari ilmu dari para malaikat ini. Nah, ternyata mereka gunakan untuk memisahkan suami istri. Ya, kita tentu sudah dengar ya di Indonesia ada ilmu pelet, ilmu santet yang bisa bikin suami istri terpisah. Ya memang ada ya. Ya jangankan ilmu gaib seperti itu ya. Ilmu yang biasa saja, ilmu propaganda ya, ilmu persuasi aja, kalau digunakan dengan niat yang salah, ya digunakan oleh orang yang kafir gitu ya, tertutup hatinya terhadap kebenaran, ya bisa aja itu digunakan untuk memisahkan suami istri ya, memporak-porandakan tatanan masyarakat, ya kan? Ya apalagi ilmu-ilmu yang ada unsur gaibnya gitu ya, memang bisa. Nah, mereka tidak akan dapat mencelakakan siapapun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Tapi anyway, ya terjadi atau tidak terjadinya ya kecelakaan itu akibat penggunaan ilmu sihir itu, ya semuanya itu atas izin Allah. Ya kan, ya Allah memang membiarkan kan orang yang kafir itu dibiarin sama Allah. Dibiarin melakukan kejahatan, dibiarin melakukan keburukan. Nanti dibalasnya di akhirat gitu ya. Dunia ini kan memang seperti itu ya. Dunia ini kalau kita hanya lihat secara sempit, ya memang kok ada sih orang bisa melakukan kejahatan dan masih hidup gitu ya. Kenapa nggak langsung Allah kasih azab? Ya memang nggak begitu caranya ya. Memang Allah akan membiarkan orang yang kafir tetap kafir, nanti dibalasnya di akhirat gitu. Tapi orang-orang yang bertobat juga ya insya Allah juga sama, dikasih kesempatan memperbaiki diri, dan insya Allah di akhirat bisa aja diampuni semuanya gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi di dunia itu pasti seizin Allah ya, meskipun belum tentu diridhoi Allah ya kan. Orang yang korupsi itu ya terjadi karena izin Allah ya kan. Allah memang membiarkan orang itu berbuat korupsi ya, nggak kemudian orang yang korupsi lalu tiba-tiba jantungnya berhenti, nggak gitu kan, dibiarin aja sama Allah gitu. Nah, cuma nanti dibalas ya. Dan tentu saja perbuatan korupsi itu tidak diridhai oleh Allah gitu, meskipun dibiarkan ya, diizinkan oleh Allah. Ya mungkin sama seperti
kisah setan, iblis ya, yang terang-terangan gitu tidak mau menuruti perintahnya Allah, bersujud kepada Adam, ya, merasa sombong, bahkan ya, bersumpah akan menggoda anak cucu Adam. Kan mudah saja bagi Allah untuk ya menghabisi iblis kan saat itu ya, tapi kenyataannya Allah membiarkan gitu, ya, membiarkan dan menjadikan iblis itu sebagai ujian bagi manusia, gitu kan. Nah, mereka mempelajari sesuatu yang dapat mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi intinya ilmu yang dipelajari itu punya potensi mencelakakan, dan itu dipelajari sama Bani Israel gitu ya. Padahal ilmu itu nggak ngasih manfaat kepada mereka. Nah, sungguh mereka sudah tahu siapa saja yang menggunakan sihir itu pasti tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ya, sungguh sangat buruk perbuatan orang yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi sihir itu ada, tapi di sini kita diajari bahwa sihir itu tidak memberikan manfaat gitu ya. Jadi sebenarnya basically ayat ini menyadarkan kepada kita umat Islam bahwa sihir itu ada, memang di dunia ini ada ya, dan itu diizinkan oleh Allah gitu ya. Tapi poinnya adalah itu nggak ada manfaatnya gitu. Jadi jangan dipelajari, nggak perlu dipelajari gitu ya. Ya kan? Karena ya basically kalau kita melihat dengan pandangan mata dan hati yang jernih, ya ilmu sihir itu nggak ada manfaatnya buat keuntungan akhirat kita. Nah, pertanyaannya kenapa kok Bani Israel ada yang mempelajari sihir? Kalau dirunut ke belakang, ya ayat 96 inilah. Ya, sungguh kamu akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling tamak pada kehidupan dunia. Ketamakan kepada dunia inilah yang mendorong ya orang untuk mempelajari sihir sebenarnya gitu ya. Orang-orang yang berorientasi kepada akhirat nggak merasa butuh dengan sihir. Mereka tahu tapi nggak ngerasa butuh gitu ya. Orang yang repot banget belajar sihir ya karena ketamakan kepada dunia itu pada esensinya gitu. Jadi itulah problem utamanya gitu ya. Jadi bukan soal ilmunya ya, tetapi soal ketamakan kepada dunia, itulah problemnya. Nah, saya juga jadi kebuka nih gitu ya. Jadi ya kalau nanti kita dengar-dengar lah ya di dunia ini ada ilmu-ilmu gaib, ya terima saja bahwa itu memang ada di dunia ini. Kita nggak usah menyangkal bahwa enggak lah itu bohong, itu hoax segala macam. Ya Quran tidak mengindikasikan itu hoax kok. Quran mengatakan bahwa itu ada gitu ya. Tapi dia bisa works atau doesn't work itu ya apa namanya, atas izin Allah gitu ya. Yang paling penting ada attitude kita. Apa itu? Nggak usah dipelajarin gitu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ada keuntungannya untuk akhirat. Nah, sebagaimana ilmu lainnya. Saya gini ya. Saya kalau nonton film misalnya ya, film-film kayak Ocean 11, Ocean 8 itu kisah-kisah orang yang mencuri, merampok, itu kan canggih banget ya metodologinya gitu ya. Ya kalau balik ke contoh tadi, orang korupsi juga kan, korupsi yang gede miliaran ya, triliunan itu kan juga pasti pakai ilmu ya, ilmu tadi, ilmu accounting dan segala macam. Artinya ilmu yang kelihatannya normal saja memang kalau di tangan orang yang kafir yang tertutup hatinya ya akan jadi keburukan kan gitu. Dan anyway ya, kalau seandainya nih saya berimajinasi ya, kita kumpul sama orang yang pencuri kelas kakap, ya, perampok kelas kakap, pedagang narkoba kelas kakap, ya. Kemudian apalagi koruptor kelas kakap, itu mereka punya ilmu tuh. Ya, kalau dibukukan bisa tuh, cara mencuri, cara merampok, cara korupsi itu bisa dibukukan, experience bisa dibukukan, kalau mau bisa ya. Tapi pertanyaannya buat apa? Kan gitu ya. Buat apa kita mempelajari ilmu korupsi? Buat apa kita mempelajari ilmu merampok? Lain soal kalau tujuannya untuk prevent ya. Jadi misalnya polisi atau apa ya, perusahaan security ya, mempelajari cara orang mencuri ya untuk prevent ya. Tapi itu kan berarti niatnya memang untuk prevent ya. Tapi kalau seandainya kita tidak berniat menjadi orang jahat lalu belajar ilmu kayak gitu, buat apa?
Nah gitu loh, saya menangkapnya pesan dari ayat ini kok seperti itu. Jadi memang ada di dunia ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya, untuk akhirat kita gitu. Nah kalau ada godaan untuk mempelajarinya, kemungkinan penyebabnya adalah ketamakan kepada dunia. Nah hati-hati, karena ketamakan pada dunia itulah problem yang sebenarnya gitu. Itulah problem yang membuat kita mendorong mempelajari ilmu-ilmu yang nggak penting gitu ya. Nah gitu. Nah padahal ya di ayat 3 ya, jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu gitu ya. Jadi ya seluruh tetek bengek tentang ilmu sihir tadi itu useless lah buat orang-orang yang memang beriman dan bertakwa gitu ya. Ngapain ya repot-repot gitu ya, mendingan kita belajar ilmu yang memang mengantarkan kita kepada akhirat ya, ilmu yang nyata-nyata bermanfaat buat diri kita, buat masyarakat kita ya, buat menjalankan tugas kekhalifahan kita ya, pelajari aja ilmu itu gitu ya, daripada repot-repot belajar ilmu yang sama sekali nggak ada gunanya buat kehidupan akhirat kita. Jadi ya di sisi lain berarti belajar ilmu apapun perlu ketelitian ya, perlu ketelitian, perlu kejernihan, berguna nggak dibuat akhirat kita. Nah, atau mungkin bukan berguna nggak juga sih, barangkali ada ilmu ya yang kita yang ada di hadapan kita, gimana ilmu ini membantu akhirat kita. Nah mungkin begitu ya. Nah, karena pertanyaan itu akan mendorong kita untuk jeli melihat sebuah ilmu, oh iya ternyata ada manfaatnya buat akhirat ya, dipelajari gitu ya. Ya kan, meskipun kelihatannya ilmu itu tidak ada ayat Qur'annya ya. Ya bayangkanlah tadi ya, kita belajar ilmu keuangan misalnya. Kan kalau namanya belajar finance ya nggak ada lah ayat-ayatnya ya. Kita apalagi belajar di kampus umum kan nggak ada ayat-ayatnya. Tapi kalau ditelisik ilmu keuangan ini ada manfaat akhiratnya nggak? Oh ada, ya kan? Kenapa? Loh, kalau kita belajar ilmu keuangan, kita kerja di perusahaan, kita jadi orang yang amanah. Ya, karena rapi keuangannya, tidak zolim ya kan? Jangan sampai kita menzolimi perusahaan. Kalau kita kerja di sebuah yayasan sosial ya, lembaga zakat, perlu ilmu keuangan. Kalau enggak ya gimana ngelola zakatnya ya kan, ini duit umat lagi gitu ya. Even sesimpel mengatur keuangan pribadi aja ya. Kalau kita belajar ilmu mengatur keuangan pribadi, apa manfaat akhiratnya? Ya kita ngerti bahwa pengeluaran kita itu dipastikan berkah gitu, jangan sampai pengeluaran yang mubazir ternyata misalnya. Nah iya kan, jadi ilmu keuangan itu ilmu akhirat ya kan? Ilmu marketing pemasaran misalnya, ada dampak akhiratnya nggak? Oh ada ya. Kalau kita pakai ilmu marketing itu untuk menyebarkan kebaikan ya, karena kita tahu efek dari ilmu marketing, maka jangan bikin iklan-iklan yang isinya kebohongan misalnya, atau iklan-iklan yang mungkin nggak bohong secara eksplisit, tetapi berpotensi membuat orang salah sangka misalnya. Nah kalau udah tahu efeknya kayak gitu, jangan dibuat. Ya, buat iklan ya yang orang kira-kira nggak salah sangka gitu kan. Nah, sehingga orang ya akhirnya rezeki yang kita dapatkan juga berkah ya, bukan datang dari ngakalin orang gitu. Nah, itu terjadi karena kita tahu efek dari ilmu marketing ya kan. Ilmu apa lagi lah, kelihatannya kayaknya ilmu dunia tuh. Basically nggak ada sih ilmu dunia dan ilmu akhirat dipisah gitu ya. Semua ilmu basically ya punya potensi untuk membantu kita selamat di akhirat ya. Ilmu manajemen sumber daya manusia misalnya, ada nggak dampak akhiratnya? Oh jelas ada ya. Kalau kita bisa mengelola SDM dengan baik, maka orang-orang bisa optimal kerja. Jangan sampai ada orang yang bekerja kemudian terzolimi hak-haknya ya. Kalau orang dikelola secara baik secara SDM, maka potensinya bisa keluar, dia jadi orang yang kerjanya optimal, happy di kantor, happy di rumah, happy ya, itu kan bermanfaat buat akhirat ya kan. Karena kalau nggak dikelola bisa jadi stres orang kerja misalnya gitu ya, dan akhirnya perusahaan jadi dolim gitu ya. Mungkin itu sih ya, kalau kita coba berkaca ya, jeli melihat ilmu ya, memastikan ilmu itu bermanfaat buat akhirat kita. Nah ilmu-ilmu yang setelah ditelisik nggak ada manfaatnya ya tinggalin aja ya. Apalagi yang tadi ya ternyata
itu didasari atas ketamakan kita pada dunia. Moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.